Halo sahabat Lavender, kembali lagi sama Kak Saat. Bulan Ramadan udah berjalan beberapa hari ini. Buat teman-teman yang lagi persiapan mau SNBT 2024, tentu pengennya selama bulan puasa ini kalian belajar kan? Nah, tapi apa sempat? Pasti banyak yang ngantuk, yang males gitu untuk bisa belajar selama bulan puasa ini. Nah, gimana sih? Emang yang lain pada bisa belajar ya? Bisa, tapi banyak juga yang nggak sempat belajar. Karena apa? Karena teman-teman banyak membutuhkan energi selama belajar, karena banyak teman-teman banyak membutuhkan fokus selama belajar. Nah, fokus itu ada di otak, organ kalian yang paling dibutuhkan ketika belajar. Sedangkan selama belajar, selama berpuasa, kalian itu kekurangan energi. Karena kalian makan cuma 2 kali nih, sahur dan berbuka. Belum lagi kalian dehidrasi, ini yang sering nggak berasa di teman-teman yang selama berpuasa. Yang terakhir adalah kalian kurang istirahat. Kalian harus bangun sebelum subuh untuk bisa makan, santap sahur, kemudian belum lagi untuk tarawih, yang ada yang masih beribadah lagi selanjutnya, belum lagi banyak gangguan-gangguan lain atau aktivitas selama seharian yang membutuhkan banyak energi. Padahal kalian perlu juga untuk belajar untuk bisa lolos di SNBT atau di ujian-ujian lainnya selama 2024 ini. Yang mana SNBT itu kurang dari 2 bulan lagi. Nah, untuk teman-teman yang supaya bisa tetap belajar selama bulan Ramadan, tentu aja yang pertama yang kalian harus lakukan adalah cukupi kebutuhan gizi kalian. Kalian cukupi gizi ketika sahur dan berbuka terutama. Jadi kalian harus tahu bahwa selama sahur itu kalian akan mencukupi gizi untuk aktivitas selama 14 jam berikutnya, termasuk belajar, bekerja, ataupun bersekolah, ataupun kegiatan-kegiatan lain di rumah atau di sekolah gitu. Jadi harus disiapkan gizi yang baik selama sahur. Yang kedua, dehidrasi ini harus dilawan karena dehidrasi atau kurangnya cairan membuat kalian susah fokus. Selain kurang energi, kurang cairan juga membuat otak sulit bekerja gitu. Jadi cukupi kebutuhan air minum atau cukup minum selama berpuasa. Biasanya orang-orang kebutuhannya adalah 2-3 liter dalam satu hari. Jadi kalian harus siapkan tuh dari mulai sahur atau dari mulai berbuka sampai kemudian sahur atau sampai kemudian imsak, kalian harus cukupi kebutuhan 2 liter air tadi. Itu. Yang ketiga, cukup istirahat. Untuk bisa fokus, untuk bisa banyak belajar, otak kalian nggak boleh terlalu lelah atau terlalu banyak begadang gitu. Apalagi begadang ini sangat menjadi lawan untuk mereka yang mau banyak belajar atau lebih optimal belajar selama bulan Ramadan. Karena kalian akan banyak fokus, perlu banyak fokus, tapi ada godaannya sangat tinggi karena di malam hari kalian bisa makan, bisa minum kopi, bisa melakukan banyak aktivitas, padahal kalian tubuhnya sebenarnya adalah butuh banyak istirahat. Lalu, bagaimana cara belajarnya? Belajarnya dibagi dua. Yang pertama yang lebih aktif, kalian bisa banyak mengerjakan soal-soal. Yang kedua adalah lebih pasif, yaitu kalian bisa review pembelajaran, review materi-materi sekolah dengan menonton video atau membaca-baca buku atau membaca rangkuman-rangkuman pelajaran. Jadi ada 2 jenis nih. Nah, kapan kalian bisa belajar lebih efektif? Jadi ada waktu-waktu tertentu yang membuat kalian lebih efektif belajar. Yang pertama ini jarang dilakukan oleh orang-orang, yaitu setelah sahur. Dengan sahur yang bergizi, kalian punya banyak energi
punya banyak protein, punya banyak cairan di dalam otak, punya banyak bahan bakar untuk belajar, untuk bekerja. Jadi setelah sahur adalah waktu yang paling tepat untuk kalian untuk bisa belajar, bisa lakukan kegiatan yang lebih aktif seperti mengerjakan soal, review soal. Jadi kalian bisa latihan atau try out, bahkan itu dilakukan setelah sahur. Kalau bisa jangan tidur nih setelah sholat subuh. Jadi bisa setelah sahur kalian melakukan banyak aktivitas. Kalau kalian malamnya sudah optimal tidurnya, maka setelah sahur seharusnya tidak terlalu ngantuk. Jadi kalian bisa lakukan banyak kegiatan termasuk pembelajaran tadi. Yang kedua, ini adalah waktu yang banyak dilewatkan orang-orang, yaitu sebelum berbuka atau sore hari. Ini lebih banyak belajar secara pasif aja ya, karena kalian mendingan sebelum berbuka ini adalah posisi kalian mungkin paling lemas, tidak terlalu punya banyak energi, tapi kalian juga bisa nyantai. Mungkin yang orang tua kalian atau teman-teman kalian lebih tahu kalau kalian lebih santai, lebih kurang energi, jadi bisa nyantai, duduk aja, nonton video-video pembahasan soal, nonton video-video materi, mungkin yang mau belajar bahasa Inggris, nonton lagi video-video tensisnya atau materi-materinya. Yang penting jangan sampai ketiduran. Kalian harus nyantai, lebih banyak mendengarkan, kemudian mungkin catat sedikit-sedikit aja hal-hal yang penting untuk diingat. Nggak usah diingat di saat itu juga, usah dihafalkan, nggak usah. Yang penting kalian tahu yang mana yang dipelajarin. Yang ketiga, ini yang banyak dilakukan orang-orang, yaitu adalah setelah tarawih atau di atas jam 8, setelah jam 8. Nah, tarawih biasanya jam 8, setengah 9 kalian tuh udah sampai rumah. Banyak waktu yang ada bisa dimanfaatkan. Kalau kalian misal tidur jam 10 malam, itu masih ada 1 jam, 2 jam, bahkan 1,5 jam, atau mungkin 2,5 jam untuk beberapa orang. Jadi kalian bisa di sini banyak waktu yang aktifnya. Jadi kalian bisa melakukan banyak kegiatan, mengerjakan PR, mengerjakan soal-soal, mungkin tryout juga, tadi menyelesaikan tryout yang waktu setelah sahur tadi dimulai. Yang penting di hari itu atau di jam itu setelah tarawih, kalian bisa banyak melakukan kegiatan yang lebih aktif. Nggak cuma duduk untuk mendengarin video atau dengerin review-review, tapi banyak bergerak, banyak coret-coret, banyak buka-buka buku catatan, banyak menghafal, banyak merem, banyak fokus. Itu karena kalian sudah ditopang energinya, istirahat juga mungkin masih cukup, dehidrasinya juga nggak ada mungkin karena kalian udah recharge, sudah banyak minum, udah banyak makan. Disinilah di 2 titik ini sih, setelah sahur dan setelah tarawih, itu adalah fokus belajar kalian yang bisa dimaksimalkan. Waktunya yang dimaksimalkan, diefektifkan, bukan dipanjang, nggak harus panjang. Kita tahu mungkin nggak akan se-efektif di hari-hari lain ketika bukan di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai ditinggalkan karena ini adalah waktu yang cukup banyak, 30 hari, 20 hari, mungkin tinggal 10 hari ketika kalian nonton video ini, tapi itu masih cukup untuk bisa mengejar materi ketertinggalan yang kalian tinggalkan selama bulan Ramadan atau di bulan-bulan sebelumnya. Oke, gitu aja dari Kak Saad. Ini tips untuk belajar di bulan puasa atau selama puasa di bulan Ramadan. Jangan lupa komen dan share, komen-komen di bawah tips apa lagi lainnya yang perlu dibahas. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dadah!